Shalom warga kerajaan. Dua perkataan ini begitu penting, empower and encourage. Karena Roh Kudus adalah encourager. Karena itu orang tua harus belajar mendidik anaknya. Saya lama tinggal di Bali dan kenal beberapa pangdam di sini. Dan salah satu yang paling menarik adalah Mayor Jenderal Theo Safi. Nah, Mayor Jenderal Theo Safi ini kan dari suku Bugis, dari Makassar. Tetapi dia menjadi seorang tokoh Kristen yang luar biasa. Ceritanya begini, ketika bapaknya itu punya seorang sahabat. Sahabatnya seorang misioneri dari Jepang. Namanya Shirato. Dia begitu terkesan. Begitu penuh kasih, begitu penuh kebaikan. Sehingga dia memberi nama putra pertama Shirato, yang kedua Theo. Theo means God ya. Jadi sesuatu yang tidak biasa pada saat itu buat suku mereka. Tetapi waktu kecil, maka kalau lagi marah atau ditegur papanya, yang Shirato ini banting-banting barang ya. Mungkin kalau Pak Shirato masih mendengarkan silakan. Tetapi yang namanya Theo ini menangis pergi ke belakang pintu dan menangis terguguk-guguk di sana. Dan bapaknya berkata, kira-kira bakatnya begini, "Hai Shirato, kau cocok jadi tentara." "Theo, kau menangis, kau cocok jadi pendeta," katanya begitu, saudara. Tapi apa yang terjadi? Terjadi terbalik, saudara. Pak Theo jadi tentara yang hebat sekali dan kita lihat prestasinya luar biasa, seperti dikatakan oleh Pak Wiranto. Tetapi yang Pak Shirato itu jadi pendeta, saudaraku. Tetapi paling sedikit orang tuanya mengarahkan. Demikian juga setiap daripada kita. Kenalilah anak-anakmu. Dan jangan serahkan kepada masyarakat. Kebanyakan diserahkan kepada masyarakat. Dikirim ke luar negeri. Dan apa yang terjadi? Dia pulang jadi ateis. Dia pulang jadi pembangkang, pendurhaka. Karena perkataan disiplin itu penting. Saya masih ingat tentang diri saya sendiri. Saya mau cerita, kalau saya pulang, saya waktu itu masih sekolah rakyat ya, belum sekolah dasar namanya. Dengan bangga saya tunjukkan, yaitu rapor saya kepada bapak saya. Dia langsung melihat prestasi. Membaca, berhitung, bercakap-cakap, pengetahuan umum, bagus. Dia bilang, good. Tapi ibu saya melihat yang di bawah. Apa itu? Kelakuan dan kerajinan. Dan saya berakhir dididik oleh ibu saya. Sebab sebetulnya saya bisa lebih dari itu. Cuma agak malas. Ya, merasa diri pandai. Dia bilang, you can do it better than that. Dan kelakuan, suka ngelawan, saudara. Ya. Dan terutama saya belajar sesuatu. Saya sekarang menjadi seorang pendidik. Saya punya anak-anak rohani. Saya ketua dari sebuah STT. Maka saya tahu the power of character leadership. The power of principle leadership. Saya belajar terutama dari ibu saya. Nah, kejadiannya adalah ketika saya masuk remaja. Saya bilang pada bapak saya, "Oh, sudah, aku tidak mau jadi insinyur. Aku mau langsung kerja saja." Dan apa yang terjadi? Dia tempeling saya, saudaraku. Sambil mengeluarkan air mata. Saya putranya satu-satunya. Kemudian itu didikan itu membuat kebodohan hilang dari saya. Saya jadi insinyur dan ketika di wisuda saya peluk papa saya. Dia berdiri dengan bangga sekali. "Pak, kamu siapa? Terima kasih." "Kamu siapa?" Ditempeling tuh, Pak. "Jadi aku sekarang jadi insinyur. Terima kasih ya, Pak." Dia tersenyum. God bless you. Didiklah anakmu menurut jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan dan jalan yang patut baginya. God bless you warga kerajaan. Amin. Ku temukan keselamatan, anugerah-Mu pulihkan segenap hidupku.
indah di hatiku. Agunglah perbuatanmu, mulialah karya salibmu. Ku serahkan segenap hidupku, tetap di dalammu selamanya. Di dalammu telah ku temukan pengharapan, hidup baru dalam Kristus Juru Selamatku. Masa depanku aman dalam kebenaranmu, melayani kerajaanmu. Kristus hidup di dalammu, dan aku hidup di dalammu, menjadi bagian hidupku, terukir indah di hatiku. Agunglah perbuatanmu, mulialah karya salibmu. Ku serahkan segenap hidupku, tetap di dalammu selamanya. Kristus hidup di dalammu, Christ lives in me ever after, and I live in Him till forevermore. I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Praise Him, sing hallelujah. Glory and wonder, your glory goes. Christ lives in me ever after, and I go in Him forevermore. And I go in Him Shalom, selamat sore jemaat-jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Sore ini kita ketemu lagi ya, 12 Juli 2020. Dan saya percaya saudara terus ada di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Bahkan saya percaya semakin hari saudara semakin mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara menjadi pelaku-pelaku yang Tuhan inginkan. Baik saudara, malam hari ini kita akan kembali lagi belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Dan kita tetap melanjutkan tentang empower ya, atau melatih atau mendidik. Jadi tema yang akan saya bawakan malam hari ini tetap tujuannya adalah untuk mendidik,
tujuannya lah untuk memberitahukan kebenaran firman yang datang dari firman Tuhan itu sendiri, dengan tujuan supaya kita ini diperlengkapi dengan suatu perbuatan baik. Kalau kita membaca dalam 2 Timotius 3 ayat 6 yang ke-17, setiap manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi dengan perbuatan baik, datangnya dari kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini adalah akan menghasilkan suatu pengetahuan tentang kebenaran, seperti yang Rasul Paulus menulis kepada Timotius bahwa yang berkenan kepada Allah itu bukan cuma orang selamat, tetapi dia memperoleh pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari siapkan hati Anda untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Saudara siapkan juga Alkitab dan catatan, mungkin ada yang perlu dicatat, saudara bisa mencatat. Dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh bersama-sama kembali menghadiri acara ibadah, dan akan juga akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak, biarlah kami mengerti apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami, dengan apa yang akan kami bicarakan pada sore hari ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, hati pikiran kami dibukakan, sehingga kami memperoleh wawasan yang baru, kami lebih mengerti akan apa yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap sama-sama belajar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama-sama katakan, amin. Baik saudara, malam hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat satu cerita yang ada dalam Perjanjian Baru, yang tentunya Anda pasti sudah sering mendengarnya, yaitu tentang Maria dan Marta ya. Maria dan Marta ini saudara daripada Lazarus. Malam hari ini saya akan coba mengajak saudara untuk melihat cerita tentang Maria dan Marta ini, dan kemudian dari cerita tersebut kita akan belajar beberapa hal ya. Kita akan belajar, ada beberapa tema yang akan muncul dari cerita ini. Jadi cerita Maria dan Marta ini sebenarnya adalah pesan Tuhan yang kita bisa lihat dari cerita ini. Akan ada beberapa tema penting yang bisa kita pelajari dan jadikan pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-42. Lukas 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Baik saudara, perhatikan, kita akan melihat, mau ngecek ini, siapakah Maria dan Marta ini. Kita coba buka sebentar di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan 3. Kita lihat siapa ini Maria dan Marta. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Baik, saudara, kita lihat di situ siapakah Marta. Yang pasti di situ dia tinggal di Betania ya, karena karena di dalam Lukas 10 ayat 38 tidak dicantumkan Yesus ini kemana, mampir di mana ya. Itu dikatakan ayat 38, ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia di sebuah kampung. Nggak jelas kan? Nah di dalam Yohanes ini dikatakan, disebutkan kampungnya bahwa tempat itu adalah Betania ya. Dan Maria, Marta dan Lazarus ini saudaraan ya, mereka bersaudara. Dan kita di situ dikatakan, dijelaskan juga Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Coba kita lihat sebentar Yohanes 12 ayat 3 mengenai Maria ini yang pernah meminyaki kaki Tuhan. Yohanes 12 ayat yang ketiga, coba lihat. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya
lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Iya, dikatakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak itu semerbak di seluruh rumah itu. Nah, kita telusuri Maria ini siapa ya? Kenapa sampai dia begitu melakukan hal yang begitu luar biasa ya? Kenapa? Kita lihat sebentar. Siapa tuh Maria? Coba kita merujuk ke dalam, coba kita buka Lukas 37 sampai 38. Lukas 7 ayat 37 sampai dengan 38. Perikopnya dibaca dulu nggak apa-apa. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Iya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Iya. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Iya. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Oke. Ya. Di situ kita melihat bahwa dikatakan perempuan berdosa. Apakah ini Maria? Coba kita cek lagi. Kita lihat di dalam Matius 26 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara perlu tahu dalam Alkitab ini cuma tercatat satu wanita yang mengurapi kaki Yesus pakai rambutnya, ya. Dalam Lukas tadi kita tidak temukan ayatnya, cuma tidak temukan namanya, tapi dikatakan orang berdosa. Nah, kita mau cross check apakah benar orang berdosa ini Maria. Coba dibaca Matius 26, baca dari ayat 6. Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku." Oke, sampai di situ. Di sini juga tidak jelas namanya siapa, disebutkan perempuan. Tetapi ada yang menarik. Kenapa? Karena di situ dikatakan ketika Yesus berada di Betania. Tadi kita baca di Lukas pertama tadi, Yesus dalam perjalanan mampir di Betania di rumah Maria, Marta dan Lazarus, ya. Coba sekarang kita lihat lagi di dalam Markus 14 ayat 3 dan 9. Kita lihat Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Oke, sampai situ. Lihat, sama kan? Yesus datang ke Betania. Kemudian perempuan ini muncul mengurapi Yesus dengan buli-buli minyak. Tidak disebutkan namanya. Jadi Markus, Matius, dan Lukas tidak menyebutkan nama detailnya siapa perempuan ini. Nah, kita lihat sekarang lagi di dalam Yohanes 12 ayat 3. Oh, dari ayat 1 aja. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan 3. Coba. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus.
Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Oke, sampai situ saja. Nah, saudara, di sini jelas di dalam Yohanes ini detail ya. Dia adalah seseorang, kita pernah membahas tentang Yohanes. Yohanes adalah satu-satunya murid yang selalu dekat dengan Yesus ya. Dekat sekali. Kita bisa lihat bahwa Yohanes ini yang menyandarkan kepalanya di dada Yesus pada saat perjamuan. Dan kita juga melihat cuma Yohanes yang mengikuti Yesus dari jauh. Bahkan pada saat di kayu salib pun cuma Yohanes yang ada di situ. Saudara, seseorang yang dekat dengan kita, otomatis orang ini adalah orang yang paling mengenal kita. Dia tahu apa yang kita katakan. Kalau kita ngomong pelan, dia pasti tetap dengar. Karena dia dekat. Kalau kita ngomong keras, dia juga pasti dengar. Kalau orang yang agak jauh, pada saat kita ngomong pelan, orang itu nggak bakal dengar dengan jelas. Yohanes nih begitu detail. Jadi kalau kita lihat mulai dari Matius tidak disebutkan namanya. Di Markus tidak disebutkan juga namanya. Bahkan di Markus itu dicantumkan bahwa wanita ini adalah perempuan berdosa. Ya, saya tidak akan membahas terlalu lama di situ. Saya hanya mau menunjukkan bahwa wanita ini, Maria ini dan Marta ini, Yesus adalah orang-orang yang dikasihi Yesus. Mereka adalah sahabat daripada Yesus ya. Siapakah mereka? Yaitu mereka orang dari Betania. Dan kita kembali lagi, kita lihat selain siapakah mereka itu adalah, mereka adalah sahabat atau mereka adalah kakak beradik ya. Dan juga mereka dikasihi oleh Yesus ya. Mereka dikasihi oleh Yesus. Coba kita lihat ayatnya dalam Yohanes 11 ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ya, dan Lazarus, Maria dan kakaknya yaitu Marta. Ya, Marta tadi dan kakaknya Maria dan Lazarus. Jadi mereka dikasihi Yesus. Orang-orang yang dikasihi Yesus itu nggak banyak yo. Kalau yang kita tahu kan adalah murid-murid yang dikasihi, ada Yohanes, ada Yakobus dan Petrus. Tetapi orang di luar murid Yesus yang dikasih dan tertulis dalam Alkitab ini adalah mereka bertiga ini. Marta, Maria, dan Lazarus ya. Itu adalah, kalau saudara mau tanya siapakah mereka, ya mereka tinggal di Betania. Maria ini rupanya tadi adalah seorang pendosa, dan dia punya saudara Maria dan Marta dan Lazarus, di mana Lazarus ini pernah dibangkitkan oleh Yesus. Nah saudara, saya mengajak saudara memperhatikan ya, kita akan mulai membahas dari pembacaan kita yang pertama di dalam ayat 38. Ini hal yang menarik ada di sini. Dikatakan demikian ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Kita tahu tadi itu adalah Betania. Tibalah ia di sebuah kampung. Sedang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perhatikan kata-kata ini, mungkin saudara lihat apa uniknya ya. Tapi saudara lihat, Yesus datang dalam perjalanan, dia bersama-sama muridnya ke satu kampung, dan kita tahu kampung itu adalah Betania. Ya. Menurut saudara kira-kira di rumah itu banyak orang atau tidak? Maksud saya di kampung itu banyak orang yang kenal Yesus, pasti banyak. Banyak orang yang juga mau menampung Yesus dalam rumahnya, saya yakin pasti banyak. Ya, Yesus begitu terkenal, dia begitu, ya kalau saudara membaca Alkitab, dia begitu hebat di dalam mengajar, dia penuh dengan kuasa. Dimanapun Yesus berada, pasti banyak orang datang kepingin ketemu dia. Dan kalau ditanya apakah mungkin orang mau terima dia dalam rumahnya, pasti mau. Ya, pasti mau. Tapi di sini kalau saudara memperhatikan dengan teliti, Yesus datang dan masuk ke rumah Maria dan Marta. Dia tidak masuk ke sembarangan rumah. Ya. Dia tidak masuk ke sembarang rumah. Memang betul dia kenal Maria dan Marta. Dia mengasihi mereka juga. Tetapi kita harus tahu, Yesus tidak pernah melangkahkan kaki sembarangan. Dan tidak pernah ada hal yang terjadi secara kebetulan. Ini tidak kebetulan, saudara. Ada sesuatu hal yang menarik yang diajarkan, yang ditulis oleh Lukas. Ada satu pesan yang menarik untuk kita pelajari, saudara ya. Di sini jelas dikatakan Yesus dalam perjalanan tiba di sebuah kampung, yaitu Betania. Marta menerima dia di rumahnya. Dengan kata lain, dia datang
khusus ke rumah Marta, karena tidak dikatakan Yesus jalan kemana-mana. Dia datang ke situ. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan cerita ini seluruhnya, maka di sini Lukas menulis tentang reaksi Marta dan Maria pada saat Yesus berkunjung ke rumah mereka. Ya, di situ dijelaskan reaksi daripada Marta dan Maria. Dan kita akan membahasnya satu persatu. Tapi saya mengajak saudara untuk coba sedikit kita fokus di kata di mana Yesus datang dan Yesus datang ke Betania dan diterima oleh Maria dan Marta di rumah mereka. Alias Yesus dengan sengaja datang ke rumah Maria dan Marta. Ya, saudara-saudara, dengar baik-baik ya. Kalau kita sedikit memperhatikan, ada yang menarik di situ. Kenapa? Karena sebenarnya dari ayat yang ke-38 ini ada satu tema yang penting untuk dibahas ya. Karena kalau saudara nanti saya ceritakan seterusnya dan saya jelaskan lebih lanjut, saudara akan melihat ada satu pola yang terbentuk ya. Jadi Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Dia dengan sengaja datang ke rumah mereka ya. Dia ingin bersekutu dengan mereka. Dia ingin bertemu dengan mereka. Bukankah mereka adalah orang-orang yang dikasihinya kan? Nah, saudara lihat, tema apa yang muncul dari ini? Ini adalah tema ibadah ya. Di mana ada perjumpaan antara Allah dan manusia ya. Berjumpa di situ. Yesus dia datang secara khusus ke dalam rumah ya. Dia tidak seperti yang biasa dia lakukan, berkhotbah dari atas gunung, dari atas bukit, berkhotbah di bait suci. Tapi secara khusus Yesus ini datang ke rumah Maria dan Marta. Sepintas lalu saudara mungkin biasa saja, tapi saya melihat sesuatu yang lain. Karena di sini nampak sekali ada tema ibadah. Kenapa saya katakan tema ibadah? Karena di sini ada cerita Maria dan Marta ini, Lukas menuliskan reaksi-reaksi mereka yang seperti yang selalu terjadi di mana pada saat Allah berkunjung ya. Pada saat Allah bertemu dengan orang-orang tertentu. Mereka ini orang-orang tertentu yang di mana Allah datang berkunjung, Yesus datang berkunjung. Yesus tidak datang berkunjung kepada semua orang, apalagi ke dalam rumah orang tersebut. Kalau dia datang berkunjung untuk Betania dan kemudian hanya untuk berkhotbah di pada mereka, itu normal. Tapi Yesus datang ke Betania dan secara spesifik datang ke rumah Maria dan Marta. Nah, saudara lihat, ya, saya ngajak saudara melihat sesuatu. Kalau kita berbicara tentang ibadah, ya, dari perjanjian lama, saudara akan melihat tema ini. Bicara tentang ibadah, Tuhan yang tentukan waktunya, ya, Tuhan yang tentukan waktunya. Dari mana Tuhan tentu waktunya? Saudara perhatikan baik-baik. Pada saat Allah bekerja setelah 6 hari, ya, setelah 6 hari bekerja, pada hari ke-7 dia istirahat. Dan hari ke-7 itu kita kenal dengan kata Sabat. Di mana di situ hari perhentian Yesus, hari di mana Allah istirahat, ya. Dan kemudian hari itu dikhususkan untuk ciptaannya ini beristirahat, tidak melakukan apapun kalau kita melihat ya. Dengan kata lain, hari ke-7 itu adalah hari di mana orang-orang percaya itu istirahat dari pekerjaannya dan mereka masuk rumah Allah, ya kan? Itu ibadah, tema ibadah. Hari ke-7 itu bicara tentang ibadah. Setelah Allah bekerja selama 6 hari, hari ke-7 dia istirahat. Dan saudara, Alkitab menyatakan bahwa hari Sabat itu dikatakan dalam Markus 2 ayat 27, kita buka sebentar. Hari Sabat itu apa sih sebenarnya? Coba lihat, Markus 2 ayat 27. Dari sini saya akan menjelaskan, saudara ya. Markus 2 ayat yang ke-27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Perhatikan. Ini menarik kata-kata ini. Hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Coba dipikir apa maksudnya.
Hari Sabat itu diperuntukkan buat manusia. Bukan manusia untuk Sabat. Ya, saudara perhatikan ya. Apa hubungannya antara Maria dan Marta dan apa hubungannya dengan tadi yang saya katakan bahwa kalau bicara tentang ibadah maka Tuhan yang tentukan waktunya. Saudara perhatikan. Maria dan Marta dikunjungi Yesus kan tidak setiap hari. Waktu yang tertentu saja. Waktu tertentu. Jadi ibadah itu selalu Tuhan yang tentukan waktunya. Dan tentu saja kita hari ini kalau ibadah adalah hari Minggu kan. Hari Minggu itu bukan datang dari sekedar kebiasaan. Tapi saudara harus tahu pada saat sebelum Roh Kudus dicurahkan, orang-orang Israel itu beribadah di hari Sabat, yaitu hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Tetapi Roh Kudus, kalau Anda mempelajari, Roh Kudus itu dicurahkan di hari Minggu. Dan hari Pentakosta atau hari dicurahkan Roh Kudus itu juga merupakan hari ulang tahun gereja. Dan sejak saat itu, ya, kebaktian-kebaktian itu diadakan hari Minggu lagi, tidak di hari Sabat, tetapi buat di hari Minggu. Apalagi untuk orang-orang yang di luar orang-orang Yahudi, mereka ibadahnya sudah di hari Minggu. Startnya mulai kapan? Saat Roh Kudus dicurahkan. Nah, saudara lihat, hari ke-7 ini adalah hari yang ditentukan oleh Allah untuk supaya manusia itu beribadah. Ya, hari ke-7 disebut dengan Sabat. Perhatikan, saya pernah berbicara tentang Sabat, saudara-saudara ya. Sabat ini punya arti yang sangat menarik. Habis ini nanti saya akan jelaskan kepada saudara ya, Sabat itu apa. Sabat ini, kalau dilihat dari piktograf atau tulisan Ibraninya, saudara. Piktograf itu adalah tulisan Ibrani kuno yang berupa simbol ya. Seperti yang saya suka lakukan. Itu terdiri dari 3 huruf, yaitu Shin, Bet, dan Taf. Ya. Sabat, Shin, Bet, dan Taf. Shin itu melambangkan gigi, artinya adalah destroy atau depress, menghancurkan atau menundukkan. Bet itu artinya rumah. Ya. Sementara Taf itu artinya cross. Cross itu artinya kebenaran. Atau Yesus itulah kebenaran, atau cross ini juga berarti covenant. Nah, perhatikan baik-baik saudara-saudara. Sabat itu artinya the truth atau covenant atau kebenaran firman Tuhan atau perjanjian antara Allah dan manusia itu disampaikan di dalam bait Allah untuk menghancurkan tipuan iblis. Ya, kalau saya gabungkan kata destroy in the house, the truth, maka artinya adalah the truth in the house will destroy or depress. Jadi kebenaran yang disampaikan di dalam bait Allah akan menghancurkan atau menundukkan kuasa iblis. Saudara lihat, tadi dalam Markus 2 ayat 27, hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Jadi pengertiannya apa? Hari Sabat itu waktunya Anda istirahat, masuk gereja, dengar firman Tuhan, dengar lagi perjanjian antara Allah dan manusia, dan itu ada dalam gereja. Kemudian kita tahu bahwa kebenaran tadi yang kita dengar itu punya kuasa menghancurkan iblis atau menundukkan iblis. Itu Sabat. Jadi betapa pentingnya Sabat itu. Sabat itu diperuntukkan untuk manusia, bukan manusia Sabatnya, bukan, tapi Sabat itu diperuntukkan untuk manusia. Kalau kita bicara tentang ibadah, saudara lihat, tadi saya sudah katakan, kalau bicara tentang ibadah, Tuhan yang tentukan waktunya. Waktunya itu kapan? Hari ke-7, ya, hari ke-7, yaitu hari Minggu. Hari ini setelah Roh Kudus dicurahkan itu di hari Minggu, maka gereja mulai start di Perjanjian Baru itu hari Minggu, bukan lagi hari Sabtu seperti kebiasaan orang Yahudi, karena sudah dipindahkan Roh Kudus. Perjanjian Baru startnya di hari Minggu. Nah, saudara lihat, Yesus datang ke rumah Maria dan Marta. Saya tidak bilang hari Minggu, tetapi harinya khusus, ya kan? Kenapa saya bilang ini harinya khusus? Karena Tuhan yang tentukan waktunya sendiri. Dia mau datang di, misalnya itu hari Senin. Tuhan tentukan ini hari Senin. Tuhan yang pilih waktunya. Dia yang tentukan kapan dia mau bertemu dengan kita dan kapan dia mau untuk
berkomunikasi dengan kita, itu Tuhan yang tentukan ya saudara-saudara ya. Kalau kita melihat polanya dari perjanjian lama begitu kan, bicara tentang ibadah maka pasti Tuhan yang tentukan waktunya. Ya, misalnya Nuh atau Abraham mau ketemu dengan Tuhan atau Tuhan mau berbicara kepada dia atau Tuhan mau adakan suatu hubungan dengan dia, kan tidak selalu ada. Tidak selalu setiap saat, waktu-waktu tertentu. Ya saudara-saudara, ini juga berbicara tentang hari Minggu itu. Hari Minggu itu kan waktu-waktu yang tertentu. Tidak setiap hari, tapi waktu-waktu tertentu. Nah di situ kalau kita membaca, kalau kita mengerti tadi kata sabat yang terdiri dari 3 konsonan, itu tadi yang shin, ada bet, ada taf. Yang artinya bahwa kebenaran yang disampaikan dalam rumah Allah itu akan menghancurkan kuasa iblis. Betapa pentingnya sabat. Amin saudara, bicara tentang ini masih bicara tentang ibadah ya. Betapa pentingnya sabat. Dan itu ada dalam tema ibadah. Berikutnya kalau kita bicara tentang ibadah, maka yang kedua adalah Tuhan yang tentukan tempatnya. Tuhan yang tentukan tempatnya. Ya. Kalau saudara memperhatikan lagi dari awal, saya mengajak saudara untuk melihat dari awal. Tuhan yang selalu tentukan tempatnya. Coba perhatikan. Abraham, ya, kata pertama pada saat dia mengatakan mau pergi sembahyang atau worship itu, di mana Tuhan suruh dia untuk mempersembahkan Ishak, Tuhan yang tentukan tempatnya. Itu ada di Gunung Moria. Tuhan yang tentukan tempatnya. Ya. Tuhan yang tentukan mana. Mau ibadah Tuhan, dia berjalan dulu 3 hari kan. Nggak tahu harus berada. Pada saat kejadian 22 itu, Tuhan suruh dia, coba buka sebentar deh kejadian 22, kita lihat sebentar. Kejadian 22 ayat 1 coba. Dan 2. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Lihat, Tuhan tentukan tempatnya. Pergi ke tanah Moria dan salah satu gunung. Emang saudara pikir di Israel itu gunungnya cuma satu? Banyak ya. Dan kalau kita membaca di sini, Abraham, ayat 3 coba dibaca Bu Prista. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Baru hari ketiga, baru dia, oh ini gunung yang disuruh Tuhan. Tuhan yang tentukan tempatnya, saudara-saudara ya. Saudara jangan bilang, oh kita beribadah di Heartline karena masa sih itu Tuhan yang tentukan. Oh Tuhan yang tentukan loh, kalau saya mau jujur kepada saudara-saudara. Tuhan yang tentukan loh. Kita nggak punya uang sebenarnya untuk menyewa tempat ini. Tapi Tuhan tentukan kita ada di sini, maka Tuhan cukupkan. Ya saudara-saudara. Nah coba kita lihat lagi ya. Kita lihat, tadi Abraham pada saat dia mau beribadah dengan Ishak kepada Allah, Tuhan tentukan tempatnya. Gunung Moria kepada salah satu gunung. Ya. Kemudian coba kita lihat. Musa di mana ketemu Tuhan? Tuhan tentukan Musa ketemu Allah itu di Gunung Sinai. Ya. Kita ingat pertama kali pada saat Musa sedang mengembalakan kambing domanya di atas Gunung Sinai, dia melihat semak yang terbakar tapi nggak hangus. Disitulah Tuhan berbicara kepadanya. Dan kemudian kita juga tahu pada saat loh batu, 10 hukum Taurat diberikan kepada Tuhan, kepada Musa, kepada orang Israel melalui Musa, itu di Gunung Sinai. Tuhan tentukan tempatnya. Ya. Dan kedua kalinya Musa naik lagi ke Gunung Sinai karena 10 loh batu itu dihancurkan oleh Musa karena melihat pemberontakan orang-orang Israel yang nggak benar ini. Maka dia naik lagi ke Gunung Sinai. Di situ Tuhan tentukan lagi tempatnya. Tuhan mau berbicara kepada seseorang, Tuhan yang tentukan tempatnya. Dan tempatnya itu adalah di dalam
Kalau hari ini kita aplikasikan dalam hari ini di dalam zaman kita, maka tempat yang ditentukan Tuhan, hari yang ditempatkan Tuhan adalah hari Minggu, tempatnya adalah gereja, di mana saudara akan mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan. Ya. Kalau berbicara tentang ibadah, maka yang pertama Tuhan tentukan waktunya, makanya kita kenal istilah Sabat. Yang kedua adalah Tuhan yang tentukan tempatnya. Tadi saudara lihat Abraham, terus kita lihat Musa, kemudian orang Israel. Pada saat, masih ingat di dalam Yohanes 4, pada saat perbincangan antara Yesus dan seorang wanita yang punya 5 suami. Dia ngomong kepada Yesus bahwa tidak mungkin orang Samaria dan orang Israel bersatu. Karena orang Samaria kalau beribadah kepada Tuhan di atas gunung Gerizim. Sementara orang Israel di Yerusalem. Tuhan yang taruh ke sana tempatnya. Ya, saudara, Tuhan yang tentukan tempatnya. Kemudian kita tahu yang paling lengkap dari semua, yang paling puncak dari ibadah ini apa? Yesus mati di mana? Di tidak sembarang tempat, di Bukit Golgota. Allah yang tentukan dia di sana, di Bukit Golgota. Nah, kemudian kita lihat itu yang kedua. Kalau bicara tentang ibadah, yang ketiga adalah Tuhan yang tentukan korbannya. Tuhan yang tentukan korbannya. Bukan manusia yang tentukan korbannya, saudara-saudara ya. Kita coba lihat. Nuh. Kejadian 7 ayat 1 dan 2. Coba kita lihat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, Ya. sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ya. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya, tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Iya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Saudara, menurut saudara ini Nuh tahu nggak yang haram apa yang enggak? Nuh yang pergi pilih binatang-binatang itu, atau Tuhan yang suruh mereka datang? Tuhan yang suruh binatang-binatang ini datang, tetap jadi Nuh tidak tahu mana yang haram, mana yang tidak. Ya. Haram atau tidak itu baru dijelaskan oleh Musa di Imamat. Baru Musa jelaskan mana yang haram dan tidak haram. Tapi di dalam ini Nuh tidak tahu ya. Apa hubungannya? Kita lihat ayat 20 dan 21 coba. 20 dan 21. Pasal 8 ayat 20 dan 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Iya. 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Sekali lagi di situ kita tidak melihat bahwa Nuh tahu bisa membedakan mana yang haram yang tidak haram. Tidak. Tuhan suruh ambil saja yang tidak haram. Tapi Tuhan tidak nyatakan itu kepada dia. Tetapi kita lihat bahwa korban dipersembahkan itu menyenangkan Tuhan dari ayat yang ke-21. Tuhan menciumnya dan tercium bau harum persembahan itu. Saudara lihat bahwa bicara tentang ibadah, maka korban itu Tuhan yang tentukan, bukan manusia yang tentukan. Coba lihat lagi Abraham ya. Pada saat Abraham mau datang ibadah tadi, kita baca tadi di Kejadian 22 ya, ayat 1 dan 2. Coba bisa sebentar Bu. Kejadian 22 ayat 1 dan 2. Ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan mempersembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Iya, saudara lihat, Tuhan yang tentukan korbannya, bukan manusia. Ya, dan kita tahu pada akhirnya memang Tuhan hanya menguji iman dari Abraham dan Tuhan menggantikan substitusinya. Ada
domba dan yang dipersiapkan menggantikan Ishak. Tetapi saudara lihat di sini, semuanya ini adalah Tuhan yang tentukan. Dan kita tahu, kalau kita lihat di zaman Musa. Nah, zaman Musa ini baru mulai dengan jelas yang bisa dipersembahkan kepada Tuhan ini nih, Tuhan yang milih loh. Bukan bukan Musa yang milih. Yang pertama, kita bisa melihat, saudara cek Alkitabnya, saya hanya sekedar baca aja. Pertama, yang miskin bisa kasih merpati. Ya, burung merpati atau burung dara itu. Yang lumayan bisa kasih domba atau kambing. Yang kaya bisa kasih lembu atau sapi. Dan catatannya adalah tanpa cacat. Ya. Semua ini kriteria datang dari siapa? Dari Tuhan. Ya. Dalam ibadah, korbannya itu haruslah Tuhan yang tentukan. Jadi dengan kata lain, kita perlu cari tahu nih kalau datang kepada Tuhan, mau mempersembahkan sesuatu kepada Dia. Kita perlu cari tahu, apakah benar yang saya mau kasih kepada Tuhan ini, Tuhan cocok atau tidak. Banyak orang Kristen sok tahu, saudara-saudara. Ya, merasa, oh ini pasti yang terbaik. Ini pasti yang terbaik. Padahal Tuhan tolak pada akhirnya. Kita sudah belajar ini daripada Habel dan Kain. Ya, kita sudah belajar di sana. Bahwa persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Dan kita juga belajar minggu lalu dari Pengkhotbah 4 ayat 17 bahwa lebih baik mendengar daripada kasih korban bakaran. Ya. Ini temanya tentang apa? Tentang ibadah. Anda datang ke rumah Tuhan, korban yang mau kau berikan itu tadi haruslah Tuhan disenangkan. Bagaimana caranya kita tahu bahwa yang kita berikan itu Tuhan senang? Alkitab jelas katakan, dengar. Ya, dengar dulu. Pada saat engkau datang ketemu Tuhan, yang dicuma hari Minggu, setiap hari Minggu itu adalah kesempatan kita datang dengar apa mau Tuhan. Keliru kalau kita datang gereja langsung yang kita tonjolkan adalah praise and worship. Salah loh saudara-saudara ya. Kalau saudara melihat ibadah-ibadah yang ada di dalam Alkitab yang dimulai dari yang paling paling sederhana sampai yang paling kompleks, mulai pada saat zaman Abraham, pada saat zaman pada saat zaman Henoh, pada saat zaman sebelum mereka itu nggak komplit. Mulai komplit mulai sejak zaman Nuh dan mulai tambah komplit. Dan kita lihat semua di situ. Bahwa kalau bicara tentang korban, itu haruslah Tuhan yang tentukan. Bahkan kalau saudara lihat rumah ibadah yang orang Israel bangun pada saat di padang gurun itu. Semuanya, ya kayak tabernakel kan, saudara tahu ya, tempat ibadah itu. Semuanya bahan-bahan Tuhan yang tentukan. Semuanya Tuhan yang tentukan. Nah itu rumah Tuhan. Ya saudara-saudara, pada saat ini mungkin menolong saudara untuk mencelikan pikiran kita. Pada saat kita datang ibadah, kita perlu tahu apapun yang akan kita kerjakan nanti, haruslah itu kriterianya menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana supaya bisa menyenangkan hati Tuhan? Anda perlu duduk dengar suara Tuhan. Ya, itulah sebabnya pengkhotbah katakan, datang ke rumah Allah, hati-hati dengan kalau kita datang ke rumah Allah. Mendengar jauh lebih penting. Nah saudara, di sini saya coba uraikan semua bahwa kenapa sampai itu begitu penting, kenapa sampai mendengar yang harus diutamakan, bukan praise and worship ya, seperti yang sering kita dengar. Ada hamba-hamba Tuhan tertentu selalu mengatakan bahwa yang paling penting dalam satu ibadah adalah praise and worship. Bahkan mereka katakan praise and worship 20-30 adalah waktu yang sangat esensi, yang sangat penting di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Salah kalau kita bilang kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sebab keliru. Yang Tuhan mau pada saat Anda datang ibadah, dengar suara Tuhan. Itu yang ditulis dalam Alkitab. Dia tidak katakan datang dan persembahkan korban. Tuhan tidak penting dengan korban kita, saudara-saudara. Sebab korban itu akan jadi benar kalau kita mendengar suara Tuhan dulu. Nah, di sini saya coba kasih tahu kepada kita semua bahwa ibadah itu yang kalau kita bicara tentang korban, maka korban itu selalu Tuhan yang tentukan. Tidak ada korban manusia bawa korban-korbannya sendiri, nggak ada. Di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mencatat ini dalam Roma 12 ayat 1. Coba, Roma 12 ayat 1. Kita lihat korban di dalam perjanjian baru ya. Roma 12 ayat 1. Coba lihat.
Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara lihat, itu ibadah yang sejati pada saat kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu ibadah yang sejati. Loh, konsepnya kok rada kacau ya. Di perjanjian lama persembahan diberikan kepada Tuhan pasti yang tanpa nyawa, sudah dibunuh dulu. Bagaimana hari ini Paulus mengatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup. Berarti kita harus dibunuh dulu. Dibunuh ini bukan dalam bentuk fisik, ya, tetapi mematikan keinginan-keinginan duniawi. Itu yang dimaksud. Saudara lihat. Dan Alkitab katakan itu ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati itu bukan sekedar datang ke gereja, angkat tangan, nyanyi banyak-banyak lagu. Kalau hatimu tidak mati, keinginan dagingmu nggak mati, itu bukan ibadah yang sejati. Jadi itu sebabnya keliru ya saudara-saudara, kalau kita datang ke gereja, terus kita memberikan segala sesuatu yang kita pikir itu menyenangkan Tuhan, tanpa kita memberikan hidup kita ini seperti korban yang dibunuh di atas kayu salib, yang mati itu kan sudah tidak ada keinginan apa-apa saudara-saudara, ya kan? Yang mati diapain aja sudah mati, dibakar pun sudah nggak teriak-teriak, sudah selesai. Nah itu maknanya Roma 12 ayat 1 itu, bahwa bukan kita mati secara fisik, tetapi mati secara duniawi. Pada saat Tuhan mau pakai kita, mau suruh kita ini atau kita begitu, kita nggak lagi untuk menyenangkan diri kita sendiri, tapi yang penting Tuhan yang senang. Poin saya adalah, bicara tentang ibadah, maka korbannya itu Tuhan yang tentukan, bukan kita yang tentukan. Terus kita lihat siapa lagi? Kita lihat korban yang paling tinggi dan yang paling berkenan adalah pada saat Yesus sang domba Allah itu mati di atas kayu salib. Saudara lihat, Allah berkenan dengan hal itu. Bukan malaikat yang mati loh. Jadi korban ini adalah yang Tuhan yang tentukan. Tuhan tidak tentukan malaikat Gabriel atau malaikat Michael yang mati di atas kayu salib. Tapi Tuhan yang tentukan yang mati itu adalah anak domba Allah, yaitu Yesus itu sendiri. Saudara, itu yang ketiga, bahwa bicara tentang ibadah, korbannya Tuhan yang tentukan. Korban ini berbicara tentang apa sih saudara-saudara? Macam-macam. Sekali lagi, korban itu tadi di dalam Roma 12 ayat 2, Roma 12 ayat 1 adalah, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup dan yang berkenan. Itu ibadah yang sejati. Bicara tentang korban, kalau kita mengacu ke perjanjian adalah sesuatu yang dimatikan. Ya, domba yang dimatikan. Bahkan anak Allah yang dimatikan. Itu bicara tentang korban. Hari ini, pada saat kita datang kepada Tuhan di hari Minggu untuk beribadah, saudara harus tahu bahwa pada saat kita mempersembahkan korban, yang dimaksud adalah kita mematikan segala hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita mematikan keinginan-keinginan. Enggak gampang saudara ya, mematikan keinginan daging itu tidak gampang. Kenapa? Karena kita masih hidup di dalam dunia. Godaan itu banyak banget. Tapi disitulah Alkitab katakan, Rasul Paulus mengatakan itu adalah ibadah yang sejati. Kata-kata Rasul Paulus ini adalah inspirasi daripada Roh Kudus, ya saudara-saudara ya. Jadi Roh Kudus berbicara kepada Rasul Paulus untuk menulis kata-kata ini. Dengan kata lain bahwa korban yang kita berikan pada hari ini pun harus ditentukan Tuhan. Nah, Tuhan menentukan apa korban hari yang kita berikan kepada Dia? Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup dan yang berkenan. Persembahkan tubuh. Apanya Pak yang dipersembahkan? Namanya korban itu selalu mati. Apa yang mati dari kita? Keinginan jahat, keinginan untuk membunuh, mencuri, keinginan untuk melakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Itu yang kita matikan  Ya, bicara tentang ibadah, itu korban yang berkenan.
Jangan diganti dengan yang lain-lain yang kita sering dengar hari-hari ini. Oh, yang paling penting itu ini, Pak. Yang paling penting itu ini. Firman mah yang kesekian kali. Firman nggak penting, Pak. Saya pernah menghadiri suatu ibadah zaman masih ya kurang lebih 10-12 tahun lalu. Pada saat itu saya menjadi pemimpin puji-pujian, saudara. Pada saat memimpin puji-pujian, ya kita memimpin dengan semangat. Tiba-tiba pembicaranya naik ke atas mimbar dan bisik-bisik kepada saya. Tuhan ada di sini. Lanjutkan puji-pujiannya. Nggak ada khotbah. Pada saat itu saya kan nggak terlalu mengerti tentang firman Tuhan. Saya langsung bangga banget. Wah, ternyata khotbah cukup diganti dengan puji-pujian. Wah, ini Tuhan pasti senang. Belakangan saya belajar firman Tuhan. Tuhan tidak pernah tertarik dengan korban, saudara. Tuhan tidak pernah tertarik dengan suaramu yang bagus. Tuhan tidak pernah tertarik dengan permainan musikmu yang luar biasa. Tuhan tidak pernah tertarik dengan tarianmu. Tuhan tertarik dengan hidupmu yang benar. Itulah yang membuat Tuhan tertarik. Hidupmu yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau orang berkata korban itu Tuhan yang tentukan, manusia yang tentukan, salah. Tuhan yang selalu tentukan korban-korbannya. Yang mau dipersembahkan kepada Tuhan, Tuhan yang tentukan. Bukan kita yang tentukan, saudara-saudara ya. Ukuran manusia dan ukuran Tuhan itu berbeda. Nah, hal berikut yang selalu ada di dalam ibadah adalah yang keempat. Tuhan yang mengundang. Ya. Semua orang Israel adalah pilihan Tuhan. Tetapi yang diundang untuk naik ke gunung Sinai cuma Musa, bukan Harun. Ya. Cuman Musa Tuhan memilih, nggak semua orang. Tentu saja kalau aplikasinya hari ini, kita semua ini sudah diundang. Kenapa? Karena kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupan kita. Artinya Anda dan saya yang percaya Yesus, kita inilah orang-orang yang sudah diundang. Jadi kalau hari ini Anda masuk gereja ya atau dengar firman Tuhan, jangan ngomong kalau ini memang saya mau dengar. Tidak. Tuhan yang sudah ubah hatimu, yang sudah mengundang engkau, dan Roh Kudus bekerja membuat Anda punya keinginan-keinginan itu tunduk kepada keinginan Allah. Jadi bukan karena kita, saudara-saudara ya. Bukan karena kita mau, tidak juga. Karena memang Tuhan sudah undang kita. Pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam hidup kita, kita diundang. Ya, kalau benar Tuhan mengundang semua orang, tentu setiap hari Minggu seluruh dunia masuk gereja. Kan tidak juga kan saudara ya. Hanya orang-orang tertentu yang memang sudah diundang oleh Allah untuk masuk di dalam gereja di hari yang Tuhan tentukan, yaitu hari Minggu, hari Sabat, di mana kita masuk ke dalam gereja mendengar kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan itu menghancurkan setiap tipuan iblis. Dan korban-korban yang kita berikan adalah korban-korban yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, saudara-saudara. Nah, bagian yang kelima, apa hal yang penting yang terjadi untuk setiap orang yang sudah ditentukan harinya untuk ketemu dengan Tuhan, ya, yang sudah ditentukan tempat di mana kita akan ketemu, yang sudah diundang. Tentu saja bagian ini bagian yang paling penting. Ngapain Musa naik di atas gunung? Coba. Ngapain? Tuhan menyatakan sesuatu kepada dia, bukan? Tuhan bicara. Tuhan kasih instruksi. Setiap ibadah yang terpenting adalah Allah berfirman di sana. Bukan kita yang berkoar-koar. Kita menunggu Tuhan berfirman. Di mana pada saat beribadah. Itulah sebabnya di dalam ibadah yang dipentingkan adalah kebenaran firman disampaikan, bukan kesaksian. Kesaksian itu Tuhan bekerja pada masing-masing pribadi dan berbeda-beda. Tetapi prinsip yang pertama adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara lihat, setiap orang yang naik ditentukan waktunya, ya, yang sudah naik ke gunung Tuhan, misalnya ketemu Tuhan, terus ngapain? Tuhan menyatakan sesuatu kepada dia. Firman Tuhan dinyatakan. Ini kelima hal yang penting kalau bicara tentang ibadah. Sekali lagi yang pertama, saudara-saudara. Kalau bicara tentang ibadah, maka Tuhan yang tentukan waktunya. Yaitu hari Sabat ya. Hari Sabat.
Hari ini ada orang mau tiap hari masuk gereja, ya boleh-boleh saja, tapi ngapain? Anda masuk gereja tiap hari terus kapan engkau mempraktekkan firman? Masuk gereja, gublok-gublok, berdoa, terus nggak pernah penginjilan, ya nggak ada gunanya, saudara. Berdoa, baca Alkitab, tapi nggak pernah mempraktekkan juga nggak ada gunanya. Nanti sama seperti orang yang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang Yahudi Ortodoks yang ada di Israel hari ini. Mereka itu kumpul sesama mereka, berdoa, baca Alkitab, baca Taurat sambil main jenggotnya dipelintir-pelintir, kepalanya dijeduk-jedukin ke tembok, duk. Tapi nggak pernah bergaul. Buat apa? Ya saudara. Anda masuk gereja tiap hari untuk apa? Kenapa gereja itu cuma 2 jam sih? Kenapa enggak masuk gereja misalnya 24 jam satu hari atau 24 jam satu hari dan 7 kali 24 jam? Cuma 2 minggu. Karena Tuhan mau waktu Anda yang lebih banyak itu dipakai untuk mempraktekkan firman yang diterima pada saat kita bertemu Tuhan. Di waktu yang sudah ditentukan tadi, di tempat yang sudah ditentukan, Anda adalah orang undangannya. Dan di mana di situ Anda mendengar Allah berfirman. Sekali lagi Pengkhotbah 4:17 mengatakan hati-hati pada saat engkau melangkah ke bait Allah. Mendengar lebih penting daripada sekedar melakukan korban, melakukan pelayanan. Dan saudara, apa hubungannya ini dengan Maria dan Marta? Apa yang ditonjolkan, diceritakan di dalam Maria Marta ini mirip, atau bukan mirip, tapi ini sebenarnya adalah bentuk daripada ibadah yang muncul, yang dikemukakan oleh Lukas di dalam cerita tentang Maria dan Marta ini. Ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa bicara tentang ibadah, Tuhan tentukan waktunya. Sabat tadi, ya. Tuhan tentukan apa lagi? Tuhan tentukan tempatnya. Tuhan yang tentukan. Tuhan tidak pada zaman waktu itu banyak gunung, tapi cuma gunung-gunung tertentu yang Tuhan tentukan untuk supaya umatnya bisa ketemu. Ketiga, Tuhan yang tentukan korbannya. Tuhan yang tentukan korbannya. Bukan manusia main berkorban tapi tanpa dasar firman Tuhan, salah. Tuhan tidak akan berkenan. Keempat, Tuhan yang mengundang orang masuk ke dalam gereja. Ya. Lewat kita bertobat terima Yesus, itulah undangan yang kita tanggapi dan kitalah yang harus masuk dalam gereja. Yang kelima, bagian yang paling penting dari suatu ibadah adalah waktu untuk mendengar Allah berfirman. Oke, coba sekarang kita lihat sekarang kita melihat reaksi dari Maria dan Marta pada saat Yesus berkunjung tadi. Ingat, Yesus berkunjung tadi itu berbicara tentang ibadah. Yesus mau mampir ke rumah mereka. Secara spesifik Yesus datang ke Betania dan mampir di rumah Maria dan Marta. Spesifik, khusus. Berarti Tuhan yang tentukan waktunya dan Tuhan yang tentukan tempatnya, yaitu rumah Maria dan Marta. Undangannya ini untuk siapa? Nah, kita akan lihat ya, undangannya untuk siapa? Siapa yang akan mendengar firman ini dan siapa yang akan Tuhan puji? Kita lihat. Nah, pada saat Maria ya, dikatakan dalam Maria tadi, siapakah Maria dan Marta kita sudah pelajari dan sekarang kita lihat Maria yang pertama ya. Kita bicara tentang Maria. Di dalam ayat yang tadi kita baca tadi, ayat 39 bagian B ya. Di ayat 39 bagian B, di situ dikatakan begini. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Saya akan coba selesaikan satu poin ini aja ya. Setelah itu kita akan lanjut minggu depan. Saudara perhatikan. Maria duduk di kaki Tuhan. Itu yang pertama. Ada 2 hal yang dilakukan oleh Maria. Pada saat Yesus datang, Maria mengambil posisi duduk di kaki Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, dia terus mendengarkan firman Tuhan. Dia terus dengar Yesus ngomong, terus mendengar ya. Tidak dengar sebentar terus lari ke belakang bikin teh bantu Marta, atau dia siapkan apa gitu, atau mungkin dilakukan hal yang lain. Tidak. Maria pertama duduk di kaki Yesus.
saudara, ibadah ya, sikap kita di dalam ibadah. Sekali saya katakan bahwa cerita Maria dan Marta ini sebenarnya bicara tentang ibadah. Pada saat kita datang ibadah ya, datang ke rumah Tuhan di waktu yang sudah ditentukan oleh Allah, yaitu hari Minggu, dan datangnya jelas ke dalam gereja rumah Tuhan. Ini sikap yang perlu diperhatikan adalah yang pertama ini, duduk di dekat kaki Yesus. Apa sih duduk di dekat kaki Yesus itu? Nggak mungkin seseorang kalau duduk dekat kaki Yesus dia berdiri. Nggak mungkin, dia pasti orang Surabaya bilang deprok, tahun deprok saudara. Duduk di lantai dan dekat kaki Yesus. Pasti dia sandaran di kaki Yesus. Itu deprok gitu ya. Itu yang dikatakan oleh Lukas tentang Maria. Pada saat Yesus datang, sejak Yesus datang masuk dan duduk, disitulah Maria mengambil sikap datang duduk di kaki Yesus. Apa pengertiannya saudara-saudara? Duduk di kaki Yesus ini berbicara tentang sikap menyembah. Ya, sikap menyembah. Saudara, hari ini orang banyak keliru menerjemahkan menyembah. Menyembah diartikan dengan nyanyi lagu lambat sambil nangis-nangis. Kalau kita memperhatikan Alkitab, tidak pernah ada kaitan antara menyembah dan nangis, nyanyi lagu-lagu lambat sambil nangis. Tidak ada kaitannya saudara-saudara. Kita kalau melihat kata menyembah ini ya, datang dari kata sakah. Saya akan ambil dua kata aja. Pertama kata dari bahasa Ibrani itu sakah, dan kata berikut yang saya ambil dari dalam perjanjian baru yaitu kata proskuneo. Ya. Tapi saya juga sarankan kepada Anda untuk buka Alkitab. Cek semua kata yang ada hubungannya dengan kata sembah atau menyembah. Anda coba cek di situ. Apakah benar menyembah ini adalah kita nyanyi lagu lambat sambil menangis-nangis? Apakah itu benar begitu? Saya tantang saudara untuk buka Alkitab dan baca dan cari tahu sendiri. Benar enggak sih? Supaya kita jangan keliru saudara. Banyak hari ini orang datang gereja yang diutamakan adalah memuji menyembah Tuhan. Dan mereka keliru dengan kata menyembah ini. Menyembah itu tidak ada kaitan dengan lagu. Menyembah tidak ada kaitannya dengan musik. Menyembah tidak ada kaitannya dengan pujian. Artinya tidak bicara tentang lagu. Menyembah itu bukan itu. Nah, menyembah ini berbicara tentang sikap yang rendah hati. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara ya. Sikap rendah hati. Sikap yang menyatakan kerendahan hati dan tahu posisi bahwa gua ini cuma debu dan tanah. Karena kalau saudara memperhatikan kata sembah, sembah di dalam perjanjian lama itu adalah bentuk tubuh, kepala nempel di lantai, menyembah siapa yang disembah ini. Bahkan kalau saudara memperhatikan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata sembah artinya tunduk dan takluk kepada perintah. Hari ini kita tunduk dan takluk, kalau kita bilang kita menyembah Allah, maka artinya adalah kita tunduk kepada perintah Allah. Bukan kita bernyanyi lagu-lagu tentang Allah, salah. Keliru saudara-saudara. Menyembah tidak ada hubungannya dengan pujian. Ada orang juga mengatakan menyembah bisa dilakukan dengan pujian. Aneh. Bagaimana mungkin sambil ndelosor, terus nyanyi-nyanyi? Tidak ada saudara-saudara. Alkitab tidak pernah menyatat itu. Tidak pernah ada kaitannya. Menyembah selalu berbicara tentang sikap, bentuk sikap yang rendah hati. Tahu diri, gua di hadapan Allah, gua ini cuma debu dan tanah. Gua tidak pantas sombong di hadapan Tuhan. Gua tidak pantas membanggakan diri. Gua ini cuma debu dan tanah yang tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah pencipta langit dan bumi. Itu konsep menyembah. Artinya kita merendahkan diri. Dan bahasa Ibrani yang dipakai adalah kata sakah, saudara-saudara ya. Kata sakah. Saudara akan temukan ini di perjanjian lama. Kata syakah. Nah kata syakah ini saya akan kasih kepada saudara arti pitografnya ya. Lambang dari kata syakah ini. Dari huruf Ibrani kuno tadi ada 3 gambar tentang syakah. Syakah ini terdiri dari tiga huruf yaitu shen, shin, ket, dan he. Shin, ket, dan he. Kita sudah belajar berkali-kali. Kata shin itu artinya destroy or depress. Menghancurkan atau menundukkan. Ya, menundukkan. Kata ket itu artinya
tent wall atau fence atau pagar ya. Kalau diterjemahkan adalah safety place. Rumah yang ada pagar, ada temboknya itu rumah yang aman. Kurang lebih begitu ya filosofinya. Jadi tempat yang aman. Terus kata he itu adalah orang yang, simbolnya orang yang mengangkat tangan. Artinya behold, lihatlah. Saudara perhatikan baik-baik ya. Ini menarik. Kata menyembah itu menariknya di sini. Itu artinya begini. Dari kata saka tadi, dari 3 huruf tadi ya. Bahwa orang yang menyembah itu mereka yang depress, shin, depress, menundukkan diri. Menundukkan diri, pada saat mereka menundukkan diri, mereka masuk ke dalam tempat yang aman. Ya, mereka pada saat menundukkan diri, mereka masuk ke tempat yang aman. Dan kemudian apa yang terjadi? Behold, kan, lihatlah. Seolah-olah mereka sedang menantikan penyataan Tuhan. Jadi mereka menunggu penyataan Tuhan sambil jidatnya tempel di tanah. Sikap yang rendah hati. Saya nggak ada apa-apanya. Berbicaralah kepadaku sebab hamba-Mu ini siap untuk mendengar. Masih ingat perkataan Maria? Jadilah padaku seperti kehendak-Mu. Itu sikap menyembah. Pada saat diberitahu, kau akan mengandung. Dalam hatinya, pikirannya berkata, mana bisa? Saya belum menikah resmi. Itu menjadi momok buat dia. Tetapi, dia patuh kepada suara dari Gabriel dan dia berkata, aku ini hamba, jadilah kepadaku menurut kehendak-Mu. Di sini, Maria, pada saat itu datang, dia mengambil sikap menyembah, merendahkan hati, merendahkan diri, duduk di kaki Yesus. Ini bentuk yang sangat rendah dari seseorang duduk di bawah kaki orang yang lebih tinggi derajatnya. Allah lebih tinggi derajatnya, saudara. Jadi datang gereja ini harus punya sikap rendah hati. Jangan datang gereja gaya-gaya, emas pakai sana sini, ya. Kalau di sini berliannya banyak, angkat tangannya lebih tinggi supaya dilihat orang semua. Bukan itu maksud saya, hanya joke saudara-saudara ya. Tapi kita datang gereja, kita datang beribadah, sikap yang harus Anda punya adalah rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Itu sikap yang ditunjukkan oleh Maria pada saat Yesus berkunjung ke rumahnya. Dia duduk dekat kaki Yesus. Kata yang dipakai itu syakah atau menyembah tadi. Syakah itu tadi ya sudah menundukkan diri, kata shin itu menundukkan diri, masuk terus kata shin dan kemudian ada kata ket itu adalah pagar. Pada saat engkau menundukkan diri di hadapan Tuhan, seperti Anda dibawa ke dalam tempat yang nyaman, yang aman. Di situ ada huruf he yang artinya behold atau lihatlah. Pada saat engkau masuk dalam rumah ibadah, sikap hatimu rendah, engkau seperti orang yang masuk ke dalam tempat yang aman. Tempat yang aman di dalam dunia di mana? Hadirat Tuhan lah, ya kan? Di hadirat Tuhan ada siapa? Ada Tuhan. Dan pada saat engkau masuk dalam hadirat Tuhan, siap-siap dengar Allah berfirman. Ya, amin saudara-saudara. Jadi menyembah itu bukan nyanyi. Jangan keliru. Menyembah itu tidak ada hubungan dengan bernyanyi. Tapi menyembah itu ada hubungan dengan sikap hati yang tahu diri. Bahwa saya ini adalah debu dan tanah. I am nothing. God is something yang lebih besar. I am nothing. Itu sikap hati kita pada saat kita datang masuk ketemu Tuhan. Datang ke dalam tempat ibadah. Bukan datang pececal-pececal, petentang-petentang kayak zaman saya dulu waktu main bass. Buaya sekali. Masuk pasti bikin-bikin solo-solo bass supaya orang semua lihat ke saya. Karena hari itu saya tidak mengerti konsep tentang menyembah ini. Menyembah itu bukan itu. Menyembah itu you are nothing before God. Menyembah itu sikapmu harus kembali ke debu dan tanah asalmu diciptakan.
sangat rendah banget ya. Di dalam kata Yunani lebih nggak enak lagi. Kata yang dipakai untuk bicara sikap menyembah ini adalah proskuneo. Anda tahu arti kata proskuneo? Proskuneo itu cuma dijelaskan begini. Proskuneo adalah to go down on me. Jadi berlutut itu. Tetapi ada penjelasannya. Proskuneo atau menyembah itu artinya to kiss, mencium. Seperti like a dog licking his master's hand. Banyak orang itu tidak mengerti menyembah itu apa. Mereka sembarangan saja dengan melakukan kegiatan-kegiatan di dalam gereja. Mereka sembarangan saja dengan ritual yang paling penting, yaitu ibadah dalam gereja. Mereka pikir mereka bisa, mereka pikir mereka punya skill. Tuhan tidak tertarik dengan skill. Tuhan tertarik dengan sikap hati yang rendah. Itu menyembah, saudara-saudara. Itu adalah menyembah. Saya terharu dengan kata-kata ini. Proskuneo. Karena kita ini, dibaratkan kita ini seperti anjing yang hanya bisa menjilat tangan tuannya sebagai bentuk kita mengasihi Tuhan. Itu proskuneo, saudara-saudara. Itu sakah. Kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Itu menyembah. Sikap ini yang harus di-maintain. Sikap ini yang selalu harus kita tampilkan pada saat kita mencari Tuhan. Pada saat kita bertemu dengan Tuhan. Bukan sikap-sikap yang arogan. Tetapi sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu adalah menyembah. Proskuneo. Itu adalah syakah. Baru kemudian pujian. Betul tidak? Baru kemudian pujian. Pujian dilandaskan kepada sikap hati yang rendah. Itu Tuhan berkenan. Makanya praise and worship. Worship-nya dulu. Jadi worship kalau dibikin tanda panah. Worship itu adalah ke bawah. Praise itu ke atas. Praise itu kepada Tuhan. Tapi sebelum kita meninggikan nama Tuhan, kita perlu tahu posisi. Saya ini cuma debu dan tanah. Bayangkan kalau anjing itu dekat tuannya gonggong melulu. Kuk, kuk, kuk. Sebel nggak? Coba kalau saudara yang punya anjing. Begitu dekat Anda, dia gonggong melulu. Pasti menyebalkan. Kita mau dia diam tenang. Apalagi kalau kita dari mana-mana gitu. Saya suka nonton film bule yang akrab banget sama anjing. Saya sih geli sih ya. Bule begitu tuannya turun dari mobil mau masuk rumah, anjingnya datang langsung jilat-jilat. Wah, tuannya bisa peluk. Saya geli sih sebenarnya. Tapi itulah yang dilukiskan di dalam Alkitab tentang kata proskuneo tadi atau menyembah tadi, seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Itu sikap yang sangat Tuhan Tuhan cari dari dalam setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Setiap orang-orang yang mau beribadah kepadanya. Itu yang penting, saudara-saudara ya. Bicara tentang menyembah tadi, sikap menyembah. Duduk Maria yang duduk di kaki Yesus sejak Yesus datang. Ini pasangannya. Setelah duduk tadi ya, setelah duduk merendahkan diri, kan tadi seperti saya katakan di dalam kata saka tadi. Kata saka tadi itu adalah menundukkan diri, masuk ke dalam tempat yang dalam, tempat yang aman, dan mengangkat tangan. Behold, melihat apa? Tuhan mau ngomong. Nangkep maksud saya, saudara ya? Nggak bisa kita datang, wah ribut-ribut sendiri. Kapan Tuhan ngomongnya? Kata ini penting. Ini adalah satu liturgis sebenarnya kalau kita mau lihat ya. Datang menyembah Tuhan, datang ketemu Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Lu perlu punya hati yang rendah. Duduk diem di situ. Tunggu gua mau ngomong. Dan ini sikap yang kedua yang dilakukan oleh Marta. Dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Benar kan? Duduk, menekukkan diri di bawah kaki Yesus seperti anjing yang menjilat tangan tuannya. Lantas tunggu apa? Tunggu Tuhan yang ngomong kan? Itu konsep ibadah yang benar begitu, saudara. Kita datang cari Tuhan.
Bagaimana kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan kalau kita tidak pernah membiasakan diri merendahkan hati. Gua nothing. Gua ini cuma debu dan tanah, cuma anjing yang gak ada harganya di mata Tuhan. Tapi pada saat kita merendahkan diri, tadi kata sakah, ada kata behold, ada huruf He tadi, behold. Behold ada mengangkat tangan, lihatlah. Lihatlah ngapain? Gua mau ngomong, Allah mau bicara. Pertama Maria, begitu Yesus datang, duduk di kaki Yesus, merendahkan diri, seolah-olah sedang menunggu. Menunggu apa? Hal yang kedua, dia mendengar Yesus terus ngomong. Kalau kita datang ke gereja, yang kita tertarik sama praise and worship, tanpa kita pernah tertarik dengan firman Tuhan, hati-hati saudara. Engkau sedang melakukan ibadah yang palsu, yang salah, yang Tuhan tidak akan berkenan. Kita datang gereja terus, habis puji Tuhan, wah lega ya hari ini ya, musiknya pas, aku bisa menyembah lebih dalam. Bahaya itu. Apa pengertian menyembah lebih dalam? Ingat, kata menyembah tadi adalah tunduk, sikap merendahkan diri. Tidak berkaitan dengan lagu, tidak berkaitan dengan puji-pujian, tidak berkaitan dengan musik. Itu berbicara tentang sikap hati yang tahu diri, gua ini cuma debu dan tanah. Pada saat Anda mengambil sikap ini, engkau akan mendengar Yesus berkata. Masuk nggak kira-kira itu? Pasti masuk. Karena kita tahu siapa diri kita. Kita butuh dia. Bukan dia butuh kita. Dalam pengertian kita mau bertambah kuat, kita mau maju, maka kita perlu Tuhan. Amin, saudara. Saya akan berhenti sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan ya, saudara-saudara. Jadi saya masih berbicara tentang tadi sikap yang pertama pada saat Maria lakukan pada saat Yesus datang adalah merendahkan diri, menyembah, sakah, proskuneo itu. Sikap yang tahu dirinya itu siapa. Dia bisa aja mungkin duduk setara dengan Yesus tapi tidak. Dan yang menarik saudara-saudara, Yesus datang ke rumah Maria. Berhak nggak kalau dia duduk di kursi setara dengan Yesus? Berhak, itu rumah-rumah dia. Tapi dia tidak mengambil sikap itu. Dia merendahkan dirinya. Dalam hatinya, wah gua ketiban berkat besar nih. Yesus datang ke rumahku. Itu sikap orang-orang yang rendah hati. Yang tahu dirinya siapa. Bahkan kalau kita membaca tadi, Maria ini ternyata adalah orang berdosa. Dia orang berdosa, dia menerima, dia ampuni oleh Tuhan. Itu membuat hatinya dia tahu siapa diri kita. Saudara, sikap ini mari kita punyai. Kalau gereja punya orang-orang yang punya sikap hati rendah ini, nggak ada pecah-pecah gereja, saudara-saudara. Nggak bakal ada. Bahkan sebaliknya kita akan semakin kuat. Kita cuma siapa? Kita cuma hamba. Kita cuma rendah hati. Kita ini nggak ada apa-apanya. Tuhan yang ada apa-apanya. Kalau semua orang yang datang gereja punya sikap seperti ini, saya percaya mereka menjadi orang-orang Kristen yang militan, yang berdampak. Banyak orang akan percaya kepada Yesus karena melihat sikap-sikap saudara yang sesuai dengan apa yang ditulis dalam Alkitab. Saya akan berhenti sampai di sini. Nanti minggu depan kita akan lanjutkan tentang pembahasan yang kedua dari sikap Maria, yaitu terus mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini. Kami bersyukur buat waktu kami boleh sama-sama belajar sikap seorang hamba, sikap seseorang yang memerlukan Tuhan. Kami belajar tentang bagaimana ibadah yang benar, apa yang kau inginkan, apa yang kau rindukan dari setiap daripada kami. Tuhan, terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kami bersyukur biarlah firman Tuhan yang sederhana ini boleh menyentuh hati setiap kami, dan boleh melalui kebenaran firman Tuhan ini kami diubahkan paradigma kami, sehingga kami menjadi sama seperti dengan Engkau, tahu kebenaran firman dan hidup di dalam kebenaran, dan menjadi praktek kebenaran di luar sana, supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih ya Bapak. Mari jemaat, sebelum kita mengakhiri kebaktian sore kita hari ini, angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus
menyertai engkau sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Memberikan engkau anugerah, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, sehingga engkau mampu bertahan di dalam dunia ini. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Menjadi orang-orang yang hidup benar. Menjadi orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Supaya nama Tuhan saja dipermuliakan. Engkau diberkati di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah studimu, di tengah usahamu, di pekerjaanmu. Engkau diberkati Tuhan, dan dimanapun engkau berada, engkau menjadi sumber berkat. Engkau adalah garam dan terang dalam dunia ini. Kiranya Tuhan menyertai engkau, dan yang percaya bersama-sama katakan amin.